Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Radri Amanda dengan NIM 2020530990, kelas Sistem Informasi B. Di sini, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa data kuantitatif. Modul ini berisi tentang metode dan teknik beserta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian yang analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikan secara umum. Analisa dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel pengelompokan data, verifikasi data, pengumpulan data, cek konsistensi data antar tabel, analisa masing-masing tabel, perform, profil, kesimpulan. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi, bila kita mengumpulkan data yang cukup besar dalam dikelompokkan, maka kita tertentu akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi data tabel frekuensi yang pengelompokan data belum terkelompokkan ungroup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data informasi menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1, berikut menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin, yang ikut kursus komputer. Cross collaboration dan korelasi. Cross collaboration adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross collaboration ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan secara penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan sistematik inferensial atau interferential statistik. Selanjutnya, korelasi. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel korelasi lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear dengan dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan lamanya ujian yang didapatkan. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi hanya bernilai positif, negatif, dan nol tidak atau tidak berhubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien atau R yang mengidentifikasi banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1 sampai -1, di mana +1 hubungan positif yang sangat erat, sedangkan 1 menyatakan hubungan negatif yang sangat erat. Selanjutnya, regresi. Analisa regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisa regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu variabel dari variabel lainnya. Analisa regresi atau bivariate
linear regresional biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat dependen, variabel yang merupakan variabel yang akan diprediksi Y, serta variabel bebas explanatory variabel atau independent variabel, merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa di mana B. Interim sampel, B1 slope sampel. Rumusnya Y, B0, B1, XY. Keduanya dicari di analisis kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil alias square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil, selain mengukur kekuatan hubungan dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multi-type regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dengan model regresi yang lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikit satu prediktor nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Contoh ini. Analisis regresi berganda ini didasarkan model probabilistik yang terdiri dari atas komponen deterministik dan kesalahan random. Selanjutnya, model-model regresi. Model-model regresi analisis berganda ini didasarkan pada model-model probabilistik yang terdiri dari komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya ada sebagai berikut. A. Model deterministik, B. Model probabilistik. Contoh-contoh soal dan jawabannya. Perhitungan. Kesimpulan yang diambil adalah menolak HO karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. 1,67 lebih besar 3,3 juta 6. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak pada mobil. Uji F test, dan uji Z test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi 0 atau ada relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar defisit dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya sebagai berikut. Hitungan uji statistik Z. Z sama dengan X sama dengan M, sampel mean dan populasi dan mean populasi dan standar. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisis t-test uji tes biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 siswa mahasiswa putra, maka
varians tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil. Selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut. 9,8, 10,1, 10,1, 10,2, 9,9, 10,4, 10,0, 9,9, 10,3, 10,0, 10,1, 10,2. Dengan menggunakan sistem signifikan 0,01, tentukan beberapa odometer yang bisa dipercaya dan menentukan hipotesisnya. Jawab. Hipotesis statistik. Inilah penyelesaian dari hipotesis statistiknya. Uji fast-test dan uji z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel tersebut independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min per S sama dengan sampel mean dan populasi dan mean dan populasi dan study depth. Selanjutnya, analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person, product, moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal kurang dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil lebih kecil dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman rank correction. Analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cron-Watts-Alpha jika koefisiensi yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Selanjutnya, cara memilih analisis data kuantitatif. Berikut ini merupakan bagan yang membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Inilah gambar pengolahan analisis pemilihan pengolahan data. Lester. Interval data. Selanjutnya, relate compares. Normal, not normal. Spearman correction. Person correction. Normal, normal, dependent, independent. Dua grup, lebih dari dua grup, lebih dari dua grup. Reflection, random ANOVA, Mann-Whitney, Kroschel-Wallis. Dependent, independent. Dua grup kurang dari lebih dari dua grup, relate sample, t-test, repeat measure, ANOVA, independent sample, tau test, dan ANOVA.
Diskusi Bahan diskusi dan tugas-tugas. Cara analisis validitas dan realitas berdasarkan metode Spearman Rank Collection dan metode Crunch-Alpha. Digunakan contoh-contoh data yang memadai dari jawaban Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.